orang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang, kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Nekat membakar rumah warga, seorang pria di Cipinang Muara, Jakarta Timur ditangkap warga. Dua warga meninggal dunia tertimbun longsor di Pemalang, Jawa Tengah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu. Pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Nah pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, di mana 4 kawanan juru parkir liar ditangkap unit Resmob Polsek Mariso, Kota Makassar. Diduga keempat juru parkir tersebut mengeroyok seorang anggota TNI. Petugas dari unit Resmob Polsek Mariso langsung menangkap juru parkir liar yang diduga mengeroyok salah satu anggota TNI di Jalan Raja Wali, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah menangkap 3 orang berinisial AL usia 18 tahun, RS usia 14 tahun, dan AW umur 17 tahun, polisi kemudian menangkap 1 orang lainnya berinisial RE umur 17 tahun di rumahnya. Sebelum ditangkap, pelaku RE sempat kabur karena ketakutan dan melarikan diri dari rumahnya. Selain membekuk para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa sebuah kursi yang telah dibuang oleh kawanan pelaku yang digunakan untuk memukuli korban. Akibat peristiwa tersebut, korban diketahui menderita luka di bagian wajah dan kepala. Menurut polisi, motif pengeroyokan ini karena terjadi kesalahpahaman antara korban yang hendak memarkirkan kendaraan motornya kemudian ditegur oleh para pelaku dan langsung melakukan pemukulan. Dilakukan beberapa orang di Jalan Raja Wali Makassar, di mana korban datang berbelanja dan ditegur oleh juru parkir liar, sehingga terjadi miskomunikasi, salah paham yang mengakibatkan para pelaku menganiaya korban. Sehingga dengan demikian korban tidak terima baik dan melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Mariso. Untuk proses hukum lebih lanjut, para pelaku beserta barang bukti diperiksa Reskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, lupa mengunci stang sepeda motornya, seorang anak indekos di Deli Serdang, Sumatera Utara harus kehilangan motor. Aksi pencurian ini terekam CCTV dan terjadi saat kondisi hujan. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang pencuri sepeda motor melancarkan aksinya. Pelaku beraksi di salah satu tempat indekos yang berada di Jalan Treves Area, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga pelaku sudah mengintai dan langsung beraksi saat korban baru saja pulang. Aksi pelaku pun berjalan mulus karena korban juga tidak mengunci stang sepeda motornya. Dengan santai, pelaku yang tidak memakai alas kaki ini langsung mendorong sepeda motor dan membawanya kabur. Tahu bahwa ini nggak diangsel bang, terus dibuka pelan-pelan, mungkin dia bukanya pelan-pelan gitu sambil diangkat biar gerbangnya tidak terdengar gitu kan bang. Habis itu dia nengok ada kereta terparkir, ya udah diambilnya lah kereta itu. Korban yang sudah membuat laporan ke Polsek Percut Seituan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan pencuri yang menggasak 2 motor penghuni kos di Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Warga yang melihat para pelaku tidak menyadari pencurian tersebut. Dari rekaman CCTV, 4 orang pelaku menyantroni indekos di Jalan Galur Sari 1, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. 2 pelaku yang berperan sebagai eksekutor menggasak 2 unit motor penghuni indekos menggunakan kunci letter T. Pelaku hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk membawa kabur 2 motor korban. Warga sekitar mengira para pelaku merupakan penghuni kos saat membawa kabur 2 sepeda motor jenis Matic dari area parkir.
Korban menyadari saat melihat motor miliknya hilang dan melihat rekaman CCTV. Jadi depan kita kan ada pedagang minuman gitu. Nah dari situ dia ngelihat, tapi ngelihatnya ini dia nggak paham kalau ternyata tuh dia pencuri kan. Kayak oh anak kos biasa kayak gitu. Cepet kayak 5-10 menitan deh. Kedua korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi sektor Matraman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ingati anak-anak bahwa ada bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan atau disentuh oleh orang lain selain orang tua. Di tempat suci masjid di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, seorang marbot yang merangkap imam melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki yang berusia 13 tahun dengan modus ruqyah. Marbot yang merangkap sebagai imam di salah satu masjid di kawasan Cilodong nekat melecehkan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dengan modus ruqyah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengatakan korban disebut memiliki banyak masalah sehingga harus diruqyah. Korban dibawa ke salah satu ruangan yang merupakan tempat tinggal pelaku dan diminta membuka celananya. Saat itulah pelaku beraksi. Sepulang dari masjid dan setelah diruqyah, korban langsung melaporkan kejadian ini ke orang tuanya. Total ada 3 korban yang semuanya merupakan anak laki-laki, namun 2 lainnya tidak melaporkan kejadian ini. Benar telah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ya, awalnya terlapor yang merupakan seorang marbot masjid ya, yang juga merupakan imam di masjid tersebut. Ini memang dikenal oleh warga sekitar memiliki kemampuan seperti meruqyah ya. Lalu terlapor mengajak korban ke salah satu ruangan di masjid tersebut yang digunakan biasanya beristirahat oleh terlapor selaku marbot masjid. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman kasus ini. Pihak kepolisian juga sudah menyiapkan pendampingan psikologis lantaran korban mengalami trauma. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai bertengkar dengan sang suami. Eka 25 tahun tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan Sabtu malam meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Jalan Siwalan Kerto, Tengah Gang Anggur, Surabaya. Eka diamankan di Gunung Kidul, Yogyakarta oleh tim Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bayi berdasarkan keterangan nenek korban yang juga sempat diancam dibunuh oleh pelaku jika melapor polisi. Dari hasil otopsi tim Inafis, korban meninggal dunia akibat pukulan di bagian belakang kepala. Motif penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai cekcok dengan suami. Dilakukan, ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali. Sehingga hasil daripada orang TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Kini atas perbuatannya pelaku diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan bersimbah darah di tempat kosnya di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka yang parah. Seorang wanita ditemukan warga bersimbah darah di sebuah kos kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Wanita bernama Susi Liena ini langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tusuk yang parah. Diduga wanita berusia 35 tahun ini dibunuh oleh orang tak dikenal. Pasalnya korban sempat berteriak sebelum ditemukan warga. Usai kejadian, polisi menggelar olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti seperti pisau dapur di dalam kamar korban.
Polisi juga tengah memeriksa sejumlah saksi, termasuk tetangga korban untuk mendalami kasus ini. Sementara kita masih dalam penyelidikan, kita belum mengetahui motifnya apa. Karena kita informasikan saksi yang diperiksa baru dari yang di TKP saja, saksi-saksi yang ada di sebelah kontrakan. Karena di sini kan TKP-nya kontrakan dan mengetahui pertama kali kejadian. Hingga kini pelaku pembunuhan masih diburu, sementara kasus ini ditangani Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 3 orang anak terseret ombak saat berenang di pantai Batu Gong, Konawe, Sulawesi Tenggara. 2 orang dilarikan ke rumah sakit, 1 lainnya masih dalam pencarian. Tiga orang pengunjung pantai Batu Gong di Konawe, Sulawesi Tenggara terseret ombak saat berenang bersama pengunjung lainnya. 2 pengunjung berhasil diselamatkan oleh warga, sementara 1 lainnya belum ditemukan. Peristiwa terjadi saat ketiganya berenang di pantai, namun 1 di antaranya terseret ombak. Oleh warga, korban selamat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Ismoyo Kendari. Tapi terus kenapa yang satunya tidak tahu di mana, bagaimana caranya bisa berpisah itu? Saya tidak tahu. Tapi 3 memang mandi. Iya, 3, 4 orang dengan aku yang bungsu, tapi dia yang bungsu cuma di pinggir-pinggir. Itu jam-jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam 3. Kedua korban selamat kini dalam kondisi membaik dan harus menjalani perawatan. Tim Basarnas Kendari masih melakukan pencarian terhadap 1 korban yang belum ditemukan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan di wilayah Muara Enim membuat ratusan rumah warga terendam oleh banjir. Ya, pemirsa, tidak hanya merendam rumah, luapan sungai Enim juga merendam sejumlah jalan. Tenggelam, apalagi di belakang itu tinggal atap. Mohon cepat ke Ratusan rumah warga di Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim terendam banjir setinggi 1 meter. Air mulai merendam pukul 7 malam waktu setempat. Derasnya aliran air masuk menuju pemukiman rumah warga di lokasi terendah. Di sejumlah titik ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Selain intensitas hujan yang tinggi di wilayah Muara Enim, banjir terjadi disebabkan sungai Enim meluap. Tim rescue dari BPBD mengerahkan bantuan untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Pada pagi hari banjir mulai surut namun masih merendam sejumlah rumah warga dengan ketinggian 1 meter di sejumlah lokasi. Ini banjir terparah ya Bu ya? Yang 2016 dulu belum itunya, ini lah yang lebih tinggi lagi. Oh ini ya batasnya ya? Ini itu apa? Ini batas ketinggian batas ketinggian ya guys. Ini hari tadi ya? Ya. Oh. Kalau ini bedeng itu sampai ke ini pintu itu. Pintu ya kalau bedeng ini? Ya bedeng kami itu. Di lokasi lain warga mulai bersih-bersih pasca banjir melanda. Warga berharap pemerintah setempat memberi bantuan warga yang terdampak banjir. Dataran paling rendah. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kendaraan terlibat tabrakan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami.